من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya juga Allah tidak pernah berhenti melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Minimal setidak-tidaknya rahmat keislaman dan keimanan yang akhirnya membawa kita hadir pada hari ini dalam rangka memenuhi panggilannya untuk melaksanakan ibadah Jumat. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang figur tiada duanya yang pantas diteladani. Satu-satunya Nabiullah yang diberikan oleh Allah otoritas untuk memberikan syafaat kepada umatnya di yaumul mahsyar nanti. Bapak saudara hadirin sekalian, insya Allah ini adalah akhir bulan Sya'ban. Mulai nanti malam kita sudah berada di tanggal 1 Ramadan. Terutama yang sudah memastikan tentunya adalah dari kalangan yang memakai standar atau dalil yang disebut sebetulnya dengan hisab. Bagi yang memakai teknik al-ru'yah istilahkan, tentu akan menunggu sore nanti ketetapan atau hasil isbat yang dimediasi oleh Kementerian Agama bersama-sama sebetulnya dengan ormas Islam. Konon kabarnya insya Allah akan serentak Ramadan besok ini. Karena memang hasil kajian hisabnya keberadaan hilal itu sebetulnya sudah di atas 3 derajat. Insya Allah kendati sebetulnya sekiranya berbeda pun, kalangan umat Islam hari ini sudah semakin cerdas untuk menentukan pilihan-pilihannya, karena memang celah itu punya dasar, ada dalilnya. Yang tidak cerdas, yang tidak ada dalilnya itu sebetulnya adalah menentukan untuk 1 Ramadan maupun 1 Syawalnya itu mengacu kepada kapan negara atau kerajaan Arab Saudi melaksanakan 1 Ramadannya. Itu tidak ada dalilnya. Dan itu bisa dikatakan tidak cerdas dalam konteks itu. Apapun dianya hadirin sekalian, Sya'ban dengan penuh harapan mudah-mudahan yang telah kita lalui itu diberkati Allah. Dan 1 Ramadan insya Allah besok itu adalah hasil satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperuntukkan untuk semua hambanya. Agaknya ini bahagian dari doa yang sering disampaikan oleh para mubaligh, dan kita pun agaknya banyak atau sering juga mendoakan seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan Sya'ban buat kami dan sampaikanlah kami di Ramadan. Mudah-mudahan hal seperti ini bahagian dari asa yang kita inginkan sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara hadirin sekalian, Syahrul Ramadan memiliki julukan yang sangat komplit, banyak hal. Memang
banyak nas juga yang memberikan celah peruntukan julukan bagi syahrul Ramadan itu. Syahrul Ramadan juga disebut dengan syahrul Quran. Karena memang di bulan Ramadan itulah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Karim diturunkannya. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan juga ada satu malam yang diperuntukkan oleh Allah, apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Enggak ada sebetulnya di bulan-bulan yang lainnya. Bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Allah nyatakan itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Syahrul Ramadan juga disebut dengan syahrul dzikr. Karena kata hadis Nabi, barang siapa yang banyak berzikir di bulan Ramadan melebihi pahalanya daripada dia sedekahkan emas peraknya, dan malah lebih dibandingkan jihad yang dia lakukan. Syahrul Ramadan juga dijuluki dengan syahrul junnah, sebagai bulan tameng, bulan mitigasi. Kemungkinan-kemungkinan akan ada terdorongnya si hamba Allah yang melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan itu yang baik-baik terjebak sebetulnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat populer pun sebetulnya syahrul Ramadan itu dikenal juga dengan syahrul rahmah, syahrul barakah, wa syahrul maghfirah. Karena memang rahmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, berkah yang diberikannya buat kita semua pada bulan Ramadan, karena memang terlihat bahwa bulan Ramadan adalah masa gebiarnya pahala yang curahkan oleh Allah, yang diserahkan oleh Allah di dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Di antara hadis Nabi menggambarkan sebetulnya rahmat Allah itu dalam bentuk adanya nuansa-nuansa pahala-pahala yang berserakan itu, dinyatakan bahwa satu aktivitas kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan 10 kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang untuk melakukan satu kebaikan, Allah telah berikan sebetulnya buat dia 10 kebaikan. Malah dalam hadis Nabi ada rentang sebetulnya bahwa apapun aktivitas kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu nilainya 10 sampai 700 kali lipat. Yang tidak pernah Allah ungkapkan dalam lain kesempatan atau Rasulullah nyatakan di dalam hadisnya, melainkan sebetulnya adalah ibadah-ibadah, aktivitas kebaikan dan sebagainya dilakukan di bulan Ramadan. Dalam hadis lain juga disampaikan bahwa satu ibadah sunat yang dilakukan di bulan Ramadan itu sama nilainya dengan 10 ibadah wajib di luar Ramadan. Satu ibadah sunat di dalam bulan Ramadan sama dengan satu nilai ibadah wajib di luar Ramadan. Satu amaliyah wajib di dalam Ramadan sama dengan 10 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Malah ibadah puasa Allah memberikan apresiasi yang melebihi dibandingkan yang lainnya. Kalau ibadah-ibadah yang sebutkan ada batasan-batasan atau nilai-nilai kuantitatif diberikan oleh Allah, berbeda dengan puasa di bulan Ramadan. Allah nyatakan sebetulnya bahwa illas saum fa innahu li wa ajzi bihi. Banyak sebetulnya amaliyah dilakukan oleh Bani Adam, oleh hamba Allah. Semuanya ada untuk dia. Allah berikan pahala dengan data-data kuantitatif sebagaimana disampaikan tadi. Kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasinya. Apa nilai filosofis yang terkandung dengan ungkapan seperti itu hadirin sekalian? Ini menampakkan bahwa hadiah Allah, reward Allah, penghargaan Allah bagi orang yang melaksanakan puasa itu tidak punya hitungan kuantitatif. Otoritas Allah sepenuhnya. Masya Allah, luar biasanya hadirin sekalian. Itu menunjukkan bahwa nuansa-nuansa rahmah wa barakah itu yang dimaksudkan sebetulnya dalam istilah syahrul Ramadan. Belum kita bicara misalnya syahrul
maghfirah. Ampunan Allah itu juga berserakan. Gebiar ampunan Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, beraktivitas di bulan Ramadan, beramaliyah di bulan Ramadan dengan penuh dorongan keimanan dan perhitungan dalam bentuk mengantisipasi dan rusak nilai ibadahnya, orang-orang seperti ini dijadikan oleh Rasulullah dosa-dosa yang dia lakukan selama ini itu akan terhapuskan. Bapak-bapak saudara hadirin sekalian, kalau kita coba kategorisasikan bagaimana kategorisasi sikap orang-orang yang menghadapi aktivitas amaliyah di bulan Ramadan tersebut. Pertama, orang Islam yang tidak meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib. Orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai kafir. Kenapa? Karena nyata-nyata Allah nyatakan kutiba alaikum. Gak ada bantahan harusnya untuk mengatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib. Tapi tidak diyakini. Berarti dia tidak meyakini akan kebenaran firman-firman Allah dan perintah-perintah Allah. Kenapa tidak sebetulnya orang seperti ini tergolong kepada kafir? Bukan tidak ada walaupun sedikit. Kategori kedua, dia meyakini akan kewajiban, ada wajibnya soal puasa bulan Ramadan, tapi dia tidak amalkan dengan berbagai alasan yang dia kemukakan. Bertahun-tahun dia tidak laksanakan puasa, ataupun dilaksanakan puasa tapi compang-camping. Orang seperti ini dikategorikan sebagai fasik. Apa itu fasik? Orang sebetulnya yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali dia memang taubat sebelum ajal mendatanginya. Kategori ketiga, dia meyakini akan kewajiban ibadah Ramadan. Dia laksanakan kewajiban itu dan tidak pernah ada ompongnya, tidak pernah ada cacatnya pelaksanaan, dan dia kayakan aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah lain, hal-hal yang berbau sunnah biasa yang dilakukan, qiyamul lail dan sebagainya itu. Dan dia berupaya sebetulnya untuk menjaga bagaimana suasana puasa dan ibadah Ramadannya itu sedemikian rupa tidak akan pernah rusak dengan nilai-nilai aspek-aspek yang lain. Dia takut seandainya salah lihat yang dimaksudkan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia hindari, dia jaga sedemikian rupa. Hadirin sekalian, menurut hemat saya, kategori orang ini adalah orang yang beriman. Itulah yang diserukan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tetapi hadirin sekalian, ada kategori yang keempat. Dia melaksanakan aktivitas bagaikan di kelompok ketiga tadi dengan dorongan keimanan, tetapi hanya sebatas bagian dari rutinitas kerja tahunannya yang tidak memberikan implikasi apa-apa, pengaruh apa-apa terhadap tindak lanjut pasca Ramadan. Dia tetap saja sebetulnya bagaikan aktivitas sebelum Ramadan. Ibadah-ibadah sunnahnya juga kurang. Sedikit-sedikit juga melenceng sebetulnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dia memandang satu hal yang lumrah saja. Tetapi bagi mereka ini sebetulnya dia protek dirinya. Dia jaga, dia antisipasi, dia mitigasi dirinya. Supaya jangan sampai sebetulnya hal yang dia lakukan selama ini 1 bulan penuh setidaknya itu tidak akan memberikan implikasi apa-apa terhadap bagaimana sikap dan perilakunya sesudah itu. Kebiasaan 1 bulan setidaknya hadirin sekalian, kalau dia tempatkan sebagai suatu dorongan yang sangat luar biasa, menjadi spirit dan motivasi, sehingga menjadi satu bentuk behavior istilahkan oleh psikolog. Aktivitas-aktivitas yang dia lakukan secara rutin, sedemikian rupa dia hayati dan sebagainya. Sampai akhirnya puncaknya apa yang disebut dengan habit.
Apa tuh habit? Aktivitas-aktivitas yang sudah dia lakukan sedemikian rupa dengan dorongan, motivasi yang sangat luar biasa, dia akhirnya menjadi satu aktivitas yang bisa melekat dalam dirinya. Sehingga menjadi spontanitas. Habit itu memang perilaku yang sifatnya spontanitas. Tanpa dia sadari, tanpa dia paksakan dan sebagainya, dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu habit. Kata seorang psikolog Jason Harha mengatakan bahwa kalau sudah sampai pada titik klimaks habit yang dilakukan oleh pelaku perbuatan-perbuatan yang baik, dia akan bisa mampu merubah mindset. Perubahan mindset, perubahan cara berpikir, perubahan paradigma yang ini menjadi standarisasi, menjadi identitas dalam dirinya. Kalau dalam konteks puasa Ramadan yang dimaksudkan dan ibadah-ibadah lainnya, agaknya ini yang dimaksudkan dengan takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ujung dari ayat itu la'allakum tattaqun? Dalam ungkapan la'alla itu ada suatu raja, harapan, semoga. Artinya di balik itu tidak ada sebuah keterjaminan bahwa kalau setiap orang beriman itu berpuasa akan dia dapatkan ketakwaan, gak ada jaminan. Untuk itu apa takwa? Hadirin sekalian, kata-kata takwa di dalam Al-Quran Karim ada 19 kali di ungkapan Allah. Kalau kita telusuri sebetulnya takwa itu dia adalah masdar, istilahnya orang bahasa Arab, dari ittaqa yattaqi. Maknanya itu adalah melindungi diri, memelihara diri. Kata Ali bin Abi Thalib, salah satu bentuk orang yang memelihara diri itu adalah orang yang takut kepada Allah. Sehingga dia maknakan takwa itu juga takut kepada Allah. Apa yang disebut dengan khauf ilal jalil dalam ungkapannya. Orang yang takut kepada Allah, dia akan laksanakan segala perintah Allah dan akan jauhi, dia hindari sedemikian rupa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar bin Khattab mengistilahkan sebetulnya orang bertakwa itu bagaikan orang yang berjalan hati-hati, bagaikan dia berjalan di atas duri. Dia jaga sedemikian rupa sebetulnya supaya jangan mudarat buat dirinya. Kalau Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang ketakwaan itu adalah orang yang bukan hanya sebetulnya menghindarkan diri dari hal yang diharamkan Allah, tetapi dalam persoalan yang syubhat pun sebetulnya dia hindari. Syubhat, hadirin sekalian, adalah dia berada pada posisi haram yang gak jelas, bolehnya juga tidak jelas, atau halalnya juga tidak jelas. Karena memang ada celah di nas-nas, sebetulnya di teks nas itu tidak memberikan nuansa secara konkret, tereksplisit bagaimana sebetulnya dimaksudkan ketentuan hukum itu. Sehingga ranahnya menjadi ranah ijtihadi, ranahnya menjadi ranah perspektif, maka saat itulah kategorisasinya berada pada ranah syubhat. Bagi orang yang bertakwa, hadirin sekalian, yang syubhat pun dihindari. Karena yang kebayang oleh diri dia, syubhat ada kemungkinan haram, ada kemungkinan halal menurut Allah. Kalau sekiranya halal dimaksudkan Allah, dia nggak ada masalah karena tidak melaksanakan itu. Tetapi kalau dimaksudkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang haram, dia membiasakan syubhat itu tetap dilaksanakan. Jangan-jangan dia terjebak sebetulnya dengan persoalan yang haram pada saat Allah memberikan ultimatum bahwa itu sebetulnya adalah haram. Berarti dia tidak memprotek dirinya untuk antisipasi hal yang seperti itu. Abdullah bin Mu'taz menyampaikan orang yang bertakwa itu bagaikan hidupnya menghindarkan diri bukan hanya dari dosa besar, dosa kecil pun dia hindari. Karena dia menempatkan sebetulnya, bukankah sebetulnya dosa besar itu hasil akumulasi, kumpulan dari dosa-dosa kecil. Bagaikan bukit. Bukit itu terdiri dari unsur-unsur kerikil kecil-kecil. Pasir lebih kecil lagi. Tetapi kalau terjadi penumpukan kerikil-kerikil sebetulnya dengan pasir-pasir yang kecil itu, terakumulasi dianya menjadi membukit dianya. Itulah dia bukit.
Kira-kira gambarannya hadirin sekalian yang dimasukkan oleh Abdullah bin Mu'taz ini begitulah modelnya. Maka jangan kecilkan sekecil apapun sebetulnya dosa-dosa yang kecil itu. Tapi tetap punya tekad yang kuat. Yang kecil pun sebetulnya dia akan hindari. Karena inilah sebuah kepastian terjaminnya kehidupan. Sasaran yang inginkan akhir dari puasa Ramadan itu adalah ketakwaan. Hadirin sekalian, apa maksud misi yang kita sampaikan kategori 4 hal ini? Melainkan adalah tergantung kita. Next, bulan depan ini kita berada di ranah mana? Kita berada di posisi mana? Apakah kita akan berada dari aktivitas ibadah Ramadan, puasa, dan aktivitas sunnah lainnya? Itu hanya bagian dari kategorisasi aktivitas yang disebut dengan annual program, annual activity, kegiatan-kegiatan tahunan semata. Sampai jumpa lagi tahun depan insya Allah. Atau kita sudah punya tekad sebetulnya bahwa kita akan memberikan pengaruh puasa-puasa Ramadan akan kita follow up sebetulnya ba'da Ramadan dengan puasa-puasa sunnah misalnya. Ibadah-ibadah, solat-solat sunat yang kita lakukan selama bulan Ramadan, kita akan coba lakukan juga karena itu bagian dari habit yang kita miliki di luar Ramadan. Dan bacaan Quran pun, karena Rasulullah mengatakan sebetulnya man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah asyarul amsalihah. Bagi orang yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, nilainya adalah 10 kali lipat kata Rasulullah. La aqul alif lam mim al harfun. Saya tidak katakan kata Rasulullah bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Melainkan sebetulnya satu lam, alif itu adalah satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kalau kita seluruh saja hadirin sekalian, kita ungkapkan alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim sembari duduk-duduk, jalan kaki dan sebagainya misalnya, itu saja sudah punya nilai. Satu alif lam mim kita pakai itu, kita ucapkan itu adalah 30 nilainya di mata Allah. Bayangkan kalau kita baca ayat-ayat yang lainnya. Terbiasa di bulan Ramadan, kita tekadkan menjadi bahagian bacaan-bacaan Quran kita ba'da Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa maulana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Saudara hadirin sekalian, Allah bersumpah dengan waktu. Kalau kita ibaratkan sebetulnya kehidupan ini adalah di dunia bisnis. Kalau dulu orang membuat formulasi bisnis itu adalah sekecil apapun modal yang diberikan, dia akan targetkan sebanyak mungkin untung dia dapatkan. Ternyata konsep itu tidak berlaku lagi pada hari ini. Melainkan adalah orang yang mendapatkan untung besar itu karena dia bisa berinvestasi lebih besar. Waktu adalah bagian dari faktor produksi, kalangan ilmu ekonomi mikro menyampaikan. Dengan hal yang seperti itu sebetulnya kalau kita coba analogikan, waktu yang kita lakukan tempuh sehari-hari, sejauh mana sebetulnya waktu sebagai sebuah instrumen investasi memberikan dampak lebih jauh sebetulnya. Goal akhir yang kita inginkan adalah darul akhirah. Karena Allah nyatakan sebetulnya walad darul akhirah khairul ladzina yattaqun. Kampung akhirat itu adalah kampung yang terbaik sebetulnya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini profit yang kita inginkan sebetulnya. Makanya berinvestasilah lebih jauh saat hidup di dunia ini. Atau kita telalui kehidupan dunia. Bagaikan Allah nyatakan wal hayatud dunya
illa la'ibun wa lahu. Tidaklah kehidupan di dunia itu melainkan hanya sebatas senda gurau kongko. Gak punya makna apa-apa untuk investasi akhiratnya. Dia asik masuk sebetulnya dengan kepentingan kehidupan hedonistik, materialistik dalam hidupnya. Dia lupa sebetulnya goal yang sebenarnya, profit yang sebenarnya dari proses investasi hidup dunia melalui unsur-unsur yang terkait dengan waktu itu sebetulnya adalah akhirat. Mudah-mudahan hadirin sekalian, momentum Ramadan kita berupaya mengkalkulasikan waktu-waktu yang kita lalui sebagai sebuah proses berinvestasi esensial di akhirat hendaknya.